Halo sahabat semuanya, kembali lagi di channel Media Berbagi. Di video ini kita akan memberikan sebuah informasi bagaimana cara membuat angket secara online. Di sini mudah saja tanpa menggunakan aplikasi. Jadi hanya menggunakan situs website kita bisa membuat sebuah angket online. Sederhana dan saya yakin sahabat semuanya bisa menggunakannya. Baik, di sini kita masuk ya. Yang pertama adalah kita buka Google kita klik google.com, kemudian kita enter. Nah, jika tampilannya seperti ini, maka di sebelah kanan ini masih ada tanda login, berarti belum login. Kalau di sahabat semuanya sudah ada gambar foto kalian atau foto akunnya, berarti sudah aktif. Nah, di sini saya belum login, berarti saya harus klik login dulu. Kemudian saya, karena di sini sudah ada akun yang pernah saya pakai, tinggal saya klik. Kalau misalkan belum ada atau menggunakan akun yang lain, bisa gunakan akun yang lain ini. Saya klik yang ini. Kemudian saya masukkan kode passwordnya. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, jika sudah seperti ini, di pojok sebelah kanan sudah ada gambar akunnya, berarti sudah login. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah di sebelahnya ada titik 9, kotak titik 9 ini, atau kalau kursornya diarahkan ada tulisannya aplikasi Google, itu kita klik. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian kita klik formulir ini, kita klik. Nah, jadi kita akan menggunakan angket online-nya menggunakan Google Form. Nah, Google Form ini itu bisa digunakan untuk membuat angket online ataupun membuat soal tes online atau soal misalkan ada ulangan harian, itu bisa digunakan ini. Oke, jika sahabat semuanya ingin membuat sebuah kuis atau ulangan harian dari Google Form ini, linknya sudah saya berikan di deskripsi video ini ataupun di kolom komentar saya berikan. Ada di video saya satunya. Yang ini kita khusus belajar bagaimana membuat angketnya. Kemudian setelah itu kita klik ini, mulai formulir baru. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Nah, ini saya klik ya, galeri sudah ada template-nya ya. Atau kalau membuat formulir baru ini, dan di sini sudah ada template-nya. Untuk membuka template yang lain, kita klik yang ini, maka akan muncul template yang lain. Ini banyak sekali ya. Di sini tinggal edit saja kalau mau. Tetapi kalau membuat baru bisa saja. Nah, silahkan. Kalau membuat baru, kita klik gini, kosong ini, kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke.
Untuk formulir tanpa judul ini kita klik, kemudian kita isi. Kita isi misalkan nama angketnya adalah misalkan ini angket identitas siswa. Kemudian deskripsi formulir silahkan tulis bebas saja. Misalkan saya tulis isilah angket berikut dengan benar. Kemudian pertanyaan yang pertama, misalkan di sini klik ya, kita klik tuliskan nama kalian misalkan ya, tuliskan nama lengkap kalian misalkan ya. Kemudian di sini untuk di sini itu adalah opsi jawabannya, mau milih apa jawabannya. Kalau ini kan soalnya, di sini nanti jawabannya apa. Kalau di sini jawabannya tes jawaban singkat. Kalau mau merubah ini klik. Nah, ini ada pilihannya, mau paragraf, esai paragraf atau esai jawaban singkat, atau pilihan ganda, atau kotak checklist, atau drop down, atau upload file, skaliter dan yang lainnya seperti ini ya, linear ini. Atau tanggal waktu seperti itu ya. Kalau misalkan esai ya kita klik esai, jawaban singkat saja. Kemudian di sini kalau ingin biar ini soal ini siswa itu harus mengisi, maka klik checklist ini, wajib diisi kita checklist. Maka ketika siswa mengklik selesai ya, mengklik selesai atau mengklik kirim akhir, kalau ada soal yang belum terisi maka siswa tidak bisa klik kirim atau klik selesai, seperti itu. Kemudian jika ingin mengcopy ini ya, mengcopy soal ini, menambahkan dulu aja ya. Nah, jika kita ingin menambahkan soal lagi di sini ya, maka kita klik ini, tambahkan pertanyaan, kita klik. Misalkan di sini kelas berapa misalkan ya. Nah, kemudian di sini jika kita ingin membuat opsinya pilihan ganda, kita klik ini, kita pilih pilihan ganda. Kemudian di sini misalkan kita klik, kemudian kita tuliskan misalkan 7. Untuk pilihan yang lain berarti ini tambahkan opsi, kita klik 8, tambahkan opsi ini, kita klik 9. Jika ingin menuliskan yang lain, bisa tambahkan yang lain. Kita klik coba. Nah, berarti siswa nanti akan menuliskan sendiri di sini ya jawabannya. Dan kita wajib di sini kita checklist ya. Seperti itu. Oke, jika ingin mengcopy ini ya, misalkan ini soal ini kita karena panjang ya, banyak ya, kita ingin copy, bisa saja nih klik ini, duplikat. Jadi soal ini nanti akan jadi 2. Jika contohkan ya, kita klik. Oke, nah ini yang tadi awal dan ini yang kita duplikasikan, jadi sama ya. Oke, sama. Misalnya kita ganti di sini, kita pengen mubah nih ya. Mubahnya adalah nomor induk, nomor absen misalkan ya. Nah, misalkan di sini ingin merubah dari pilihan ganda mengesai, bisa. Kita klik ini, kemudian kita klik jawaban singkat. Nah, maka akan berubah seperti ini ya. Oke. Nah, setelah ini saya sarankan ya, kalau membuat angket di sini bisa saja ya, di bawah bisa klik tambah, akan membuat membuat angket-angket yang lain di bawahnya. Namun ketika di sini saya sarankan ya, membuat tampilannya itu berubah. Artinya begini, ketika absen ini kalau kita hanya menambah-nambah, maka tampilan siswa nanti ya satu layar itu akan isi semua sini. Tapi kalau misalkan kita pengen layar awal itu hanya identitas saja, nah seperti ini identitas saja. Kemudian di bagian selanjutnya, halaman selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan, maka kita bisa klik ini. Yang di bawah ini persegi, ada 2 persegi ini, namanya tambahkan bagian, kita klik.
Nah, ini adalah bagian kedua. Jadi halaman kedua. Ini halaman pertama. Ini halaman kedua. Misalkan halaman kedua bagiannya adalah angket. Misalkan ya, angket keluarga misalkan ya. Angket identitas keluarga misalkan ya. Kemudian di sini deskripsikan, silahkan bebas. Kemudian jika ingin menambahkan pertanyaan berarti klik ini, tambahkan pertanyaan, kita klik. Nah, di sini pertanyaannya misalkan nama ayah. Nah, kemudian jawabannya biasanya langsung otomatis di sini ya, menyesuaikan dengan pertanyaan kita. Tapi di sini jika ingin mengganti bisa diklik sini seperti tadi ya, pilih seperti itu ya. Kemudian klik wajib diisi. Kemudian oke, kita tambahkan. Misalkan di sini ingin menyisipkan foto ya, bisa menyisipkan gambar. Pertanyaannya ada gambar misalkan ya. Misalkan pertanyaan adalah lihatlah gambar berikut dan sebutkan isi gambar berikut. Misalkan ini contoh saja ya. Kita akan mengisikan foto, berarti caranya adalah di sampingnya ini ada gambar kotak ini ya, ada gunung 2 itu, kotak di dalamnya ada gunung 2, kemudian kita klik. Kemudian kita akan diarahkan untuk seperti ini, unggah, ini pastikan kita unggah ya, kita klik unggah kalau mau nyari di file, tapi kalau nyari mau di Google Drive ini ya, dan lainnya. Di sini saya akan mengunggah dari komputer saya, berarti saya klik unggah ini, kemudian saya klik cari. Nah, kemudian di sini akan mencari ya fotonya. Misalkan di sini saya karena hanya contoh ya, misalkan di sini aja. Ini saya pilih, saya klik, kemudian saya klik open. Kita tunggu, masih proses. Nah, ini gambarnya akan seperti ini. Dan kalau mau jawaban panjang di sini ya, misalkan di sini adalah klik. Kalau jawaban singkat ya. Kalau mau panjang bisa klik ini paragraf. Maka jawabannya nanti akan panjang ya. Ini. Nah, seperti ini ya contohnya. Jangan lupa di sini klik wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan soal lagi, atau tambahkan angket misalkan ya. Misalkan angketnya di sini dari gambar berikut manakah yang benar. Jadi akan membuat sebuah pilihan ganda dengan pilihannya itu foto-foto. Jadi ketika opsi sini, opsi 1 ini ada gambar foto ini, kita klik. Kemudian kita klik unggah, kemudian kita klik cari. Nah, kita pilih aja mana, misalkan ini ya fotonya ya, klik open seperti tadi ya, sama caranya, tidak beda untuk menyisipkan foto. Nah, akan menyisipkan seperti ini, misalkan ke opsi 1 misalkan A misalkan ya, kemudian opsi 2 misalkan B, kita klik ini gambar, kita klik unggah, klik cari, dan kita sisipkan misalkan di sini ya, yang saya sisipkan, klik open, sama dengan yang tadi caranya ya. Di sini saya agak cepat biar tidak mengelor waktu, yang penting sobat semuanya bisa paham ya. Oke, kita tunggu, masih proses ya. Nah, akan muncul gambarnya seperti ini ya. Ini pilihan berarti ada 2 pilihan. Kalau mau 4 pilihan ya sama seperti tadi caranya ya.
Jangan lupa klik wajib diisi. Oke, kita tambahkan lagi pertanyaannya. Oke, di sini kita akan misalkan siswa akan mengupload file misalkan ya. Misalkan pertanyaan adalah unggahlah foto kalian di sini misalkan ya. Jadi caranya di pojok sebelah sini pilihan ganda ini kita klik, kemudian kita pilih adalah upload file ini ya, kita klik. Oke, ada pertanyaan izinkan respon mengupload file ke drive, berarti kita klik lanjutkan. Jadi nanti file akan diupload oleh siswa atau respon ya. Izinkan hanya jenis file tertentu, misalkan kita klik, kita checklist filenya apa, misalkan dokumen, apa, screenshot, PDF, video, presentasi, gambar, atau audio. Jika kita ingin bebas, kita hilangkan saja ini ya. Jumlah maksimum file, misalkan mengubah mereka 5, misalkan klik 5. Ukuran file maksimal, misalkan berapa maksimal filenya, ada 1 MB, 10 MB, atau 100 MB. Misalkan 100 MB ya kita klik seperti ini. Jangan lupa kita klik wajib diisi. Kemudian kita coba pertanyaan lagi baru, kita pilih. Kemudian kita pilih nih, pilihannya apa ini? Centang. Misalkan kita akan membuat angket di sini adalah checklist ya, checklist misalkan ya, makanan apa yang kalian sukai misalkan ya. Nah, di pilihan ini kita pilih kotak centang ini, kita klik. Nah, misalkan opsi pertama adalah mie misalkan ya, opsi kedua misalkan bakso ya, misalkan opsi ketiga adalah kue misalkan ya, opsi ketiga adalah misalkan roti misalkan ya. Nah, jadi maksudnya di sini nanti dari pilihan ini mereka akan bisa menceklis semua pilihan ataupun memilih jawaban lebih dari satu, jadi bisa semua dipilih. Itu adalah untuk kategori kotak centang. Jangan lupa kita pilih ya, wajib diisi seperti itu ya. Kalau mau menggandakan ini misalkan sama, kita klik ini tadi ya, duplikat. Nah, kan sama ya soalnya ya. Kalau mau menghapus ini, pilih yang ini, hapus. Kita coba praktekkan saja. Oke, kita akan sudah menghapusnya ya, tinggal ini aja satu. Jadi seperti itu. Oke, kita akan tambahkan lagi di sini. Baik, kita akan menambahkan lagi pertanyaan. Sekarang kita akan misalkan ini ya, misalkan ya, makanan apa yang kalian sukai misalkan ya. Nah, misalkan di sini pertanyaannya adalah menggunakan opsi ini, drop down. Drop down ini adalah sama halnya dengan checklist ini, kotak checklist ya. Tapi bedanya nanti yang dia akan ditampilkan beberapa, tapi hanya dipilih satu saja. Misalkan opsi 1 misalkan mie, opsi 2 bakso, opsi 3 kue, opsi 4 roti. Jadi hampir mirip dengan kotak checklist ini, tapi nanti ketika ditampilkan ini hanya memilih satu saja nanti ya, seperti itu. Kita pilih wajib diisi, hampir mirip, juga hampir mirip dengan pilihan ganda ya, hampir mirip. Oke, kita pertanyaan baru. Kemudian kita akan mencoba misalkan ya, seberapa puas Anda dengan pelayanan kami. Nah, di sini akan saya menggunakan skala Richter, ini sudah otomatis ya. Ini skala linear ya, sudah otomatis. Kita klik skala linear.
Misalkan 1 sampai 5, misalkan 1 itu kurang, sangat kurang misalkan ya, kurang. Kalau yang 5 misalkan sangat puas. Nah, jadi mereka akan milih antara 1, 2, 3, 4, 5 itu mana. Ini sebagai pertanyaan tentang angket kepuasan ya. Kemudian menggunakan skala. Jadi skala dari skala 1, 2, 3, 4, 5. Mereka akan pilih mana? Itu ya. Oke, kita coba lagi, buat lagi. Nah, sekarang kita akan membuat di pertanyaan ini akan banyak pertanyaan. Contohnya misalkan seperti ini. Misalkan survei. Kemudian kita pilih di sini, klik. Kita pilih nih, isi pilihan ganda. Klik. Nah, di sini misalkan, puaskah Anda dengan pelayanan kami? Misalkan kolom jawabannya ya atau tidak, ya misalkan, atau tidak. Kemudian soal yang kedua misalkan, apa Anda senang, misalkan ya. Yang soal yang ketiga, apa Anda terbantu, misalkan. Nah, jadi misalkan saya jelaskan. Jadi untuk yang ini misalkan nih, soal yang satu ini, satu soal berisi tulisannya survei ini nanti akan isinya adalah baris. Jadi ada baris pertama, puaskah Anda dengan pelayanan kami? Jawabannya ya atau tidak. Apa Anda senang? Jawabannya ya atau tidak. Apa Anda terbantu? Jawabannya ya atau tidak. Jadi mereka responnya akan menjawab, mengklik ya atau tidak saja. Dari nomor 1 pilihannya ya atau tidak, nomor 2 ya atau tidak, nomor 3 ya atau tidak. Bedanya ini dengan ini tadi ya, yang skala linear tadi. Kalau skala linear kan seperti ini ya. Jadi ketika ada soal seperti ini, pilihannya mau 1 berarti sangat kurang, 2 berarti agak mending ya, 3 agak lebih puas, 4 lebih puas lagi, dan 5 sangat puas. Kalau di survei ini jawabannya hanya ya atau tidak misalkan. Ini opsional saja untuk lebih mempermudah. Atau bisa di sini misalkan di sini kata-kata puas, di sini tidak puas, boleh saja ya. Di sini hanya menekankan kepada sebuah pertanyaan yang jawabannya hanya 2. Memilih dari 2, atau juga bisa memilihnya 3. Misalkan di sini kurang, misalkan bisa saja nih seperti ini. Atau tidak yakin misalkan ya. Juga bisa seperti ini. Ya. Seperti ini juga bisa. Ini lebih kepada satu soal tapi angkanya banyak, seperti itu ya. Oke, kita checklist. Kita tambahkan ya. Nah, kan seperti ini contohnya survei, misalnya puaskah Anda ya atau tidak. Mereka hanya seperti ini ya. Seperti itu. Oke, kita tambah soal yang baru. Nah, kita akan mencoba hampir mirip dengan ini ya. Kalau ini hanya milih satu saja, kalau yang ini nanti milihnya boleh semua. Kita coba ini saja, saya duplikasikan ya. Saya duplikasikan, yang ini saya hapus misalkan ya. Nah, dari sini akan saya coba ganti dengan pilihan kotak centang. Nah, ini sama dengan yang ini, tapi bedanya kita coba ya. Kita tambahkan lagi biar kelihatan ini. Nah, kalau di sini adalah milih salah satu saja, dari bagian ini milih salah satu saja. Kalau dari bagian ini bisa ini di checklist, 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 checklist. Seperti itu bedanya ya. Untuk yang ini adalah pilih petak kotak centang, seperti itu. Oke, sekarang kita selanjutnya adalah apa ini? Tentang ini sudah. Nah, sekarang tinggal ini. Tanggal, kita coba tanggal. Oke. Misalkan tanggal lahir kamu, misalkan ya. Akan seperti ini. Jadi akan menampilkan tanggal nanti ya. Kita coba baru. Nah, akan seperti ini nanti. Mereka akan mengisi. Kalau di sini waktu pukul berapa misalkan. Pukul berapa?
Anda tidur misalkan ya, maka di sini sudah otomatis waktu. Tapi kita jika belum otomatis, maka diklik kemudian pilih waktu, maka akan tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilan akan seperti ini. Ada apa lagi? Oke, sudah semua ya ini ya. Untuk opsi-opsinya sudah saya jelaskan semua, dari jawaban singkat sampai dengan waktu. Berarti ini saya hapus saja. Nah, sekarang kita akan melajari di sini, fungsi di sini. Ini tadi adalah menambahkan pertanyaan ya. Kemudian yang ini adalah untuk impor pertanyaan. Jadi misalkan ada pertanyaan yang lain bisa diimpor. Contoh kita klik. Nah, misalkan dia impor dari file juga sama-sama formulir ya, di Google Formulir misalkan ya. Misalkan sama. Jadi ketika kita mengklik ini, nanti ketika kita klik ini kemudian kita pilih, jadi soal-soal di sini misalkan ada soal nih 8C SMPN 16, saya klik kemudian saya pilih, maka soal-soal di sini akan muncul di bawah sini nanti ya semuanya. Kalau yang ini adalah menambahkan judul dan deskripsi, sama halnya dengan kita klik aja. Nah, judul sama dengan yang tadi ya. Kalau kita ingin judul lagi bisa seperti ini, jadi bukan pertanyaan tapi judul. Kita hapus saja. Kemudian kalau di sini adalah tambahkan gambar, misalkan di sini akan ada gambar, klik aja nggak apa-apa. Kita coba ya, kita coba saja. Kita tunggu masih proses upload. Nah, kalau di sini saya ingatkan hanya untuk angket. Kalau yang ingin membuat sebuah soal kuis ada di video saya satunya. Deskripsinya sudah ada di bawah ya. Nah, ini juga sama ya dengan yang tadi sebenarnya. Tapi di sini ada lebih kepada judul. Jadi ada judul, misalkan ini channel media berbagi. Nah, ini untuk menampilkan gambar. Tidak ada jawabannya ya di sini ya. Hanya gambar saja. Kalau mau video juga ini bisa nih, tambahkan video atau linknya YouTube bisa, atau pakai URL boleh, misalkan YouTube-nya apa ya, misalkan ya ya berbagi misalkan. Oke, misalkan ya, misalkan apa nih ya, oke, SAPK misalkan. Oke, di sini misalkan ya. Saya klik di sini, klik kemudian pilih. Nah, maka tonton misalkan ya, cara mengisi MySAPK BKN di video berikut. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, jadi fungsinya ini adalah untuk menampilkan video di YouTube seperti itu. Nanti ketika klik akan muncul ya, seperti itu. Oke, kemudian kita akan melihat fitur-fiturnya yang lain. Oke, dari sini ya, ini ada di on, kita coba. Oke, set limit. Oke, ini biasanya untuk mengatur waktunya, jadi diberikan waktu berapa menit atau berapa, dari jam berapa ke jam berapa biasanya. Oke, tapi di sini kayaknya ini ya bermasalah ini. Oke, biasanya muncul nah seperti ini ya. Kemudian klik, oke, klik ini select, misalkan apa oke, pilihannya misalkan nih data. Nah, jadi mereka nanti akan berhenti mengisi atau tidak bisa mengisi ini lagi ketika waktunya sudah tanggal 10 bulan 9 tahun 2021 pukul 8.50 pagi. Jadi lewat 1 detik saja di sini atau 1 menit saja, maka mereka tidak bisa mengisi ini lagi seperti itu ini ya. Kalau sudah klik save and enable seperti ini ya.
Kalau misalkan saya menggagalkan, berarti saya klik silang saja sini. Karena saya ingin biar selamanya bisa membuka ini. Kemudian pilih ini adalah temanya, kita klik. Oke, header adalah di sininya ya. Kita pilih gambar. Oke, pilihannya. Di sini pilihannya ya, misalkan saya ini. Atau kalau mau pengen mengunggah, bisa nih klik unggah sendiri. Ya, seperti itu. Kalau saya melihat dari tema ini saja, saya pilih yang ini misalkan. Saya klik, kemudian saya sisipkan. Maka akan muncul di sini nanti. Nah, di foto seperti ini ya. Kemudian warna tema ini misalkan saya ini. Oke, berubah ya. Oke, warna latar belakang apa? Misalkan saya ini. Nah, gaya fontnya misalkan saya ini. Oke, kan berubah ya. Gaya fontnya ini. Oke, nah berubah. Oke, seperti itu ya. Kalau sudah, kita silang saja. Kemudian di sini adalah pratinjau untuk melihat bagaimana tampilan kita. Nah, tampilannya kita akan seperti ini nih. Jika kita klik berikutnya, dari sisi misalkan kita isi ini hanya tes saja ya. Klik berikutnya. Nah, tampilan berikutnya akan seperti ini. Oke. Nah, tampilan kita buat tadi ya. Oke, ini pilihannya, ini upload filenya, ini checklistnya. Oke, ini pilihannya seperti ini. Nah, pilih apa? Yang skala linear tadi ya. Ini yang pilihannya ya. Oke, seperti itu ya. Nih, contohnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini dari yang kita buat tadi. Ini videonya. Klik ini pemutahiran. Oke. Ya. Kalau sudah, mereka akan klik kirim. Oke, kita kembali. Oke. Kalau ini untuk undo ya, atau mengurungkan, misalkan ini kita salah ini, kita mau urungkan yang tadi sebelumnya, kita klik. Setelah itu kalau misalkan ternyata saya setelah kembali kok terlalu jauh kembalinya, saya klik ini ya, itu. Kemudian kita pilih ini 3 titik di atas ini, kita klik. Buat salinan berarti ini angket ini akan menjadi 2 double ya. Kalau pindahkan sampah berarti angket ini akan kita hapus. Dapatkan link yang sudah terisi, berarti kalau sudah linknya sudah terisi akan minta. Kalau mau cetak, ini cetak, klik cetak untuk print. Kalau mau tambahkan kolaborator, klik ini. Artinya ketika kita klik ini, teman kita yang kita masukkan akan bisa mengubah ini. Seperti itu ya. Oke, yang lain ini sepertinya saya tidak begitu penting untuk dipelajari ya. Nah, kalau ini sudah embednya. Oke, embednya. Enggak perlulah saya jelaskan ini ya, terlalu lama nanti ya. Oke, ada on-nya juga masih sama dengan yang tadi ya sebenarnya ya. Tapi di sini lebih banyak untuk memilihnya apa. Ini seperti ya pihak ketiga untuk membantu kita sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Bisa dicoba-coba sendiri, tidak saya jelaskan karena ini jarang digunakan juga. Oke, setelah itu kita klik kirim ini ya. Kita klik kirim. Nah, di sini mau ngirim apa? Misalkan email, berarti ini email, undang. Kalau pengen link aja, ini klik ini linknya. Kalau mau memendekkan link biar pendek, klik ini. Kemudian kita klik salin. Nah, link inilah yang kita bagikan kepada respon atau kepada siswa. Jadi nanti tinggal siswa atau responsnya akan klik, kemudian mereka akan mengisi seperti itu ya. Dan kalau mau menambahkan judul Google Form-nya, bisa ini klik. Nah, langsung otomatis sesuai dengan ini. Kalau mau merubah silahkan bisa dirubah ya. Seperti itu. Kemudian ada menu setelan di sini, kita klik setelan. Setelannya misalkan, nah bedanya kalau ini
jadikan ini sebagai kuis, saya jelaskan di video saya satunya ya. Linknya ada di video di bawah, linknya deskripsi, itu untuk menjadikan ini sebagai tes online seperti itu ya. Jawaban, kumpulkan alamat email. Misalkan siswa harus mengumpulkan alamat email, berarti diklik, berarti mereka harus menuliskan alamat emailnya. Perlu login, berarti ketika klik berarti batasi ke jawaban satu, berarti mereka hanya bisa mengisi hanya satu jawaban saja. Upload file ini ya, oke, presentasi. Oke, ini bisa dipelajari lah teman-teman ya. Oke, jika ingin mengumpulkan alamat email bisa diklik ini ya. Oke, sudah cukup sepertinya. Kemudian ini pertanyaan ya, ketika nanti mereka sudah menjawab, kita bisa lihat di sini jawaban. Nah, mereka akan merespon di sini. Misalkan ini saya akan mencoba ya, mencoba satu saja. Linknya ini saya salin. Kemudian saya membuka browser lain. Di sini saya menggunakan Firefox. Saya kopikan linknya tadi ya. Saya akan mengisi di sini ya. Oke. Misalkan di sini. Misalkan di sini akan saya isi ya. Misalkan namanya tes saja, misalkan ya. Saya scroll ke bawah. Misalkan ini hanya misalkan saja. Klik berikutnya untuk melihat nanti jawabannya bagaimana ya. Oke, misalkan tes 2. Oke, ini hanya cara-caranya saja ya. Oke, ada misalkan ya. Oke. Misalkan ini hanya misalkan saja ya. Misalkan saja. Oke. Misalkan ini hanya misalkan saja ya. Oke, iya. Oke. Jika sudah, kita klik kirim. Oke, jadi kalau sudah seperti ini berarti sudah mengirim mereka ya. Kita coba hasilnya. Kita lihat di jawaban nih sudah ada tulisan 1. Berarti sudah ada yang mengisi. Nah, ini untuk ringkasan di sini kita klik. Ini ringkasannya ya. Nah, seperti ini bentuknya. Oke. Kalau yang ini satunya, oke, kita lihat. Pertanyaan kita klik. Oh, pertanyaannya apa? Nah, misalkan yang pertanyaan nama lengkap tadi ini hanya 1. Mau ke pertanyaan berikutnya ini ya. Tuh. Nomor absen, nama ayah. Nah, seperti ini ya. Ini hanya menampilkan 1 pertanyaan saja. Nih. Klik ini ya. Kalau mau per individu ini. Nah, ini per individu. Misalkan ini yang pertama 1. Kalau nanti ada yang 2 berarti ini 2. Dari 2. Ada yang responnya 5 berarti 5. Kliknya ini. Jawaban berikutnya atau jawaban sebelumnya. Ini menampilkan siswa, ini per siswa. Jadi ini siswa yang pertama adalah namanya tes. Nah, ini jawaban tes tadi. Seperti itu ya. Kalau mau melihat secara keseluruhan ya ini tadi ringkasan. Seperti itu. Nah, ini kelas berapa nih jawabannya? Ada 7, 8, 9. Seperti itu ya. Contohnya,
Baik, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, atau ada yang mau ditanyakan ketika belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon dukungan untuk channel ini agar semakin memberikan sebuah informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jika ada yang mau disampaikan atau ingin ditampilkan video berikutnya apa, silahkan tulis juga di kolom komentar. Sekian, saya akhiri, salam sehat dan salam damai untuk kita semua.